Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat tak terhingga yang kita rasakan setiap waktu, setiap saat. Perhatian Allah kepada nikmat dan karunia untuk kita nikmati di dunia ini tidaklah pernah berhenti. Kita minta atau tidak, hanya saja Allah meminta kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Maka tentu bagi yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Baik tambahan secara kualitas maupun nikmat secara kuantitas. Dengan begitu pula, maka kita akan disediakan oleh Allah dan dijanjikan untuk menikmati indah ridhonya. Jannatun Na'im insyaallah. Bagi mereka yang mengkufurinya dan abai terhadap nikmat yang telah diberi, tentu ada siksaan dan azab sebagaimana kita ketahui. Sholawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita, uswah akhir zaman, qudwah akhir zaman, sang penghulu para nabi, para rasul, penutup syariat Allah di bumi. Rasul kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahirannya dinanti oleh alam, kelahirannya dinanti oleh semesta. Contoh suri tauladannya tak lekang oleh masa. Semua berujung kepada diri kita. Mau nggak beruswa kepadanya? Tentu bagi yang mau dan meneladani beliau akan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat nanti. Biiznillah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya cintai, ayah bunda yang saya cintai, yang saya hormati, wabil khusus penyelenggara, Bapak Ketua kita, Bapak Haji Soekardi, yang semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batinnya dan terus bisa mengawal di pengajian kita ini. Lalu yang tidak kalah penting yang saya hormati, itu saya taati, asatidz kiram, asatidz kita yang mulia, yang setiap pagi memberikan jamuan istimewa berupa makanan jiwa kita, makanan rohani kita, agar rohani kita bertambah, jiwa kita bertambah kuat, dan semakin bercahaya, sehingga Allah menurunkan ayatnya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim mir rabbih. Jika Allah menghendaki orang itu diberi Islam, maka sebenarnya Allah menghendaki cahayanya ada di hati. Tentu cahaya itu tidak dihentikan oleh jumud kita, stay kita di rumah tanpa aktivitas. Alhamdulillah kita punya wadah di pengajian Jumat sifatnya pagi ini, yang walaupun sebentar, hanya 1 jam setengah 2 jam, tetapi ketahuilah bertambahnya cahaya tidak boleh dihentikan. Sebagaimana asupan makan kita tidak boleh berhenti. Karena kalau asupan makan berhenti, tentu lemahlah badan kita, jasad kita. Jika asupan cahaya Allah berupa hidayah dan ilmu itu berhenti,
maka mereduplah cahaya ada di jiwa kita, di rohani kita. Naudzubillah min dzalik. Tetap semangat. Pagi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan sedikit bincang-bincang. Ngapunten saya tidak mengajari panjenengan, wong panjenengan pengalaman hidup dan ujiannya itu barangkali berliku-liku dan banyak. Bahkan mungkin lebih banyak daripada yang lain termasuk saya. Karena udah usia, semakin tambah usia, bukan semakin sedikit ujiannya, ngapunten. Ngapunten. Inilah hikmah yang harus kita ambil pagi hari ini. Ahad tanggal 15 September 2024. Kalau tidak salah bersamaan dengan tanggal 11. Benar ya, tanggal 11. Ya, 11 Rabiul Awal. 1446 Hijriah. Saya saksi panjenengan, panjenengan juga saksi saya bahwa pagi ini kita ngaji, mengkaji, mengaji, mentadabburi ilmu yang barangkali kita sudah mendengar berulang-ulang. Tetapi watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, saling berwasiat dan berulang-ulang berwasiat. Karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena itu tawasau, saling berwasiat itu terus. Sudah disampaikan katanya belum. Sudah disampaikan belum. Sudah belum. Ternyata catetane podo kabeh isine iku masalah ujian dan ujian. Ya, hikmah dan hikmah sudah. Cuman kita mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali, termasuk mengingatkan diri saya. Agar saya pun juga tidak lupa. Saya harus punya guru untuk mengajari saya. Panjenengan juga punya guru yang mengingatkan panjenengan. Seorang ulama harus berguru, harus punya penasehat berupa gurunya. Seorang kiai harus punya guru berupa seorang kiai yang melebihi dia atau mungkin setara untuk saling mengingatkan. Penting bagi kita untuk punya penasehat. Tidaklah ustadz itu ahli nasihat, bukan. Tetapi kalau sudah menjadi penasehat, terkadang lupa bahwa kita butuh seorang guru untuk kita dengarkan nasihatnya. Sehingga nasihat itu menginspirasi semangat kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Hari ini Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan, topiknya adalah perihal ujian, ya. Perihal tentang ujian itu tidaklah berat dari Allah itu. Tapi masalahnya adalah lemahnya dari apa ini namanya? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba yang saya share bukan ini dulu, tapi yang ini. Mohon maaf lahir dan batin. Lah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ujian itu azab atau peringatan dan seterusnya. Ujian Allah kepada hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mana mungkin Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang tidak ada level setara dengan dia. Itu menguji manusia yang lemah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun Allah mengatakan di dalam Al-Quran walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wa samarat wa basyiris sabirin. Sebenarnya itu adalah ayat-ayat motivasi agar manusia merasa bahwa di dalam dirinya ada kekuatan iman untuk menyelesaikan ujian, padahal yang menyelesaikan itu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu ujian Allah kepada hambanya itu ya, coba kita telah sebentar. Ujian itu kan bisa jadi azab. Ujian itu bisa jadi peringatan. Ujian itu bisa adalah bentuk kasih sayang Allah. Telaahan ini untuk sepanjang hayat tidak boleh dilupakan. Karena cobaan hidup itu selama hidup. Ujian itu selama hidup. Cobaan itu selama hidup.
Kalau tidak mau ada masalah, jangan hidup. Kalau tidak mau cobaan, jangan hidup. Karena memang hidup di dunia ini full cobaan. Bahkan tidak ada cobaan, itu juga cobaan. Jika tidak ada masalah, justru itu masalah. Bukankah begini Bapak Ibu? Ini ya. Cobaan itu ketika datang dari Allah atau didatangkan oleh Allah satu masalah. Lalu kita berkhusyuk-khusyuk gitu karena dalam hati itu ya Allah kok bertubi-tubi ya masalah ini ya. Lalu kita itu bisa sholat itu konsen gitu. Baca Al-Quran itu juga rutin gitu. Lalu zikir itu panjang gitu malam-malam itu. Artinya apa? Allah ingin ketika orang bisa menyelesaikan cobaan atau bersabar dengan itu, Allah tidak ingin kita itu mendapatkan siksa di akhirat. Allah tidak ingin hidup kita itu merana di akhirat. Sehingga dihabiskan dengan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang itu sebenarnya tidak signifikan. Kita itu kan kalau memandangnya kan lucu. Allah itu memberikan cobaan-cobaan. Nanti Allah yang menyelesaikan sendiri. Gitu. Jadi lucu, mahal lucu. Bagaimana tidak? Mau cobaan itu yang ada itu sudah dicatat oleh Allah. Nanti tak kasih gini. Menyelesaikannya nanti gini. Itu sudah ada catatannya. Tetapi kita kadang bingung mendahului sebelum menikmati indahnya cobaan dan ujian. Padahal kita sudah tahu bahwa siapapun yang hidup tidak pernah lepas dari cobaan itu mulai ia dihidupkan di dunia ini sampai akhir hayat. Terus menerus. Terus menerus. Tidak pernah berhenti. Siapa yang ingin lepas dari cobaan? Siapa yang ingin lepas dari masalah? Maka sebenarnya dia ingin berlepas diri dari kehidupan dunia. Karena ayat tadi, ayat kedua Pak Qadar, dari surat Al-Mulk itu loh Pak Qadar. Iya, Surat Al-Mulk, surat nomor 67. 67. Dan ini berulang-ulang. Berulang-ulang. Saya itu sering mendengar, mencuri-curi dengar asatid-asatid menerangkan. Tidak hanya di Asyifa sini saja. Bahkan khotib-khotib pun juga menyampaikannya. Kita ulangi lagi coba ayat ini. Monggo. Nggih, Mas. Diartikan. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Maha pengampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih Pak Qadar. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kalau sudah kepingin selesai dari ujian hidup, maka jangan hidup. Karena memang hidup itu untuk melihat Allah itu ahsanu amalah, mana yang terbaik. Mana yang terbaik. Sekalian yang saya hormati, saya 60 tahun, 17 sekarang ini ya tinggal menikmati bonusan saja. Dan itu tidak lama lagi petugasnya akan datang untuk menjemput kita. Nggak usah dipanggil-panggil. Nggak usah ditunggu-tunggu juga nggak usah. Ya kita berkarya terus dan berkarya terus selama hidup. Ketika berkarya itu lalu ada masalah-masalah. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa masalah itu datang. Tidak diundang. Pergi pun juga bukan kita yang menyelesaikan. Apakah ada kita bisa menyelesaikan masalah-masalah? Tidak ada. Allah tidak mungkin menguji hambanya sehingga hambanya itu bisa menyelesaikan. Boten. Kita itu aja bertahan saja dengan keimanan. Ya Allah, segala apa yang Engkau ujikan kepadaku adalah untuk
menerima hal yang tidak mungkin kami bisa dapatkan, yaitu kebahagiaan akhirat. Nah, bagi siapa yang walana beluannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa akhbarakum. Ya. Walana beluannakum surat Muhammad Pak Qadar. Surat Muhammad. Nggih. Surat Muhammad Surat 4. surat yang ke-47. Nggih. Walana beluannakum hatta na'lamal mujahidin ayat 31 Pak Qadar. Surat 47 Nggih. ayat 31. Langsung dong. Walana beluannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Cocok dengan ayat kedua surat Al-Mulk. Monggo Pak. Ayat berapa tadi, Mbak? Monggo Pak Qadar. Nggih. 31. 31 Pak. Nggih. 31 surat Dan sungguh Muhammad. kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Dan akan kami uji perihal kamu. Nggih. Ya. Walar belua akhbarakum. Dan kami akan sampaikan kabar hasil dari ujiannya. Jadi ujian yang kita lalui di dunia ini, nanti kita akan dapat hasilnya. Dapat hasilnya. Siapa yang bisa bersabar dengan ujian itu? Kita cuma bersabar saja. Bekalnya itu. Yang kedua, untuk yang beriman, Pak. Jadi ujian yang kita terima itu untuk yang beriman. Saya keluarkan yang satunya, ngapunten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita mendapati ujian dari Allah, cobaan dari Allah, maka hal yang pertama penting, Allah tidak membiarkan orang itu mengatakan beriman begitu saja, tidak. Seseorang tidak dibiarkan begitu saja menyatakan saya beriman. Lalu hal yang kedua, pernyataan keimanan membutuhkan bukti, bukan sekedar janji. Pernyataan keimanan membutuhkan bukti, bukan sekedar janji. Kenapa demikian? Karena untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman, dan siapa yang tidak beriman. 3 aspek ini untuk mengetahui bagaimana, apakah orang itu benar-benar beriman atau pura-pura beriman atau tidak beriman. Disinilah yang kemarin saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemarin saya sampaikan, orang itu ya ada 4 tipe, Pak Qadar. Ada 4 tipe ibu-ibu yang kemarin juga saya ingatkan ya. Ada 4 tipe Pak Edi. Yang pertama, diberitahu itu mau tahu. Diberitahu itu mau tahu. Dikandani itu ngrungokne gelem sami'na wa ata'na. Ini orang-orang yang baik. Ya. Yang kedua, ada tipe diberitahu itu pura-pura tahu. Biasanya gini, ini mahasiswa, anak SMP, anak SMA, bahkan mungkin santri. Tapi insya Allah tidak, santri asyifa. Jadi diberitahu itu pura-pura tahu, lalu ditanya oleh gurunya, anak-anak sudah tahu, paham? Paham. Apa yang paham? Baik, saya jelas nih.
Jadi kayak wong ro tapi gak ro, pura-pura tahu. Pura-pura Yang tahu. ketiga diberitahu, ya sok tahu. Tipe begini ini biasanya pemimpin. Diberitahu itu sok tahu. Pejabat, kayak ngono iku lah. Atau orang tua, ya diberitahu anaknya. Mama begini-begini, iya saya sudah tahu. Mama sudah tahu, papa loh sudah tahu. Sudah tahu padahal nggak tahu, maka itu sok tahu. Yang fatal itu pemimpin dikandani gak gelem. Seakan-akan dialah yang terbaik, dialah yang paling tahu. Dikasih anak buahnya pemberitahuan atau nasihat itu sok tahu dia. Dan yang keempat, diberitahu itu tidak mau tahu. Ini yang fatal, preman gini ini. Angel kandhanane. Wong dablek, wong betik diberitahu tidak mau tahu. Saya ulangi lagi. Jangan sampai salah paham. Diberitahu mau tahu. Diberitahu yang kedua pura-pura tahu. Yang ketiga diberitahu sok tahu. Oh, tahu. Yang keempat diberitahu tidak mau tahu. Ini angel. Nah, mudah-mudahan kita itu masuk. Peringatan Allah ada begini kepada kita. Lalu kita ya Allah langsung menyadari kesalahannya, istighfar. Ini yang tingkat pertama tadi. Sudah diperingatkan Allah begini-begini tidak peduli. Diperingatkan utusan Allah tidak peduli. Bukankah banyak umat terdahulu yang dihancurkan karena sok tahu atau karena tidak mau tahu? Bahaya. Bahaya. Allahu Akbar walillahil hamd. Disinilah untuk bukti siapa yang benar-benar beriman. Manut sami'na wa ata'na. Siapa yang pura-pura tahu, pura-pura beriman. Seakan-akan orang yang beriman. Banyak bahasan ini. Ya, banyak bahasan seperti ini. Wa idza laqul ladzina amanu wa idza qila lahum aminu kama amana sufaha qalu anu'minu kama amana sufaha wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bukankah berulang-ulang ayat itu kita baca? Wa idza qila lahum aminu kama amana sufaha wa idza laqul ladzina qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Pura-pura beriman orang-orang munafik. Dan jelas itu yang ini ya, yang tidak beriman. Karuan jelas. Tidak beriman ya sudah, mendustakan sudah, selesai perkara. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Ankabut, surat 29 Pak Qadar, ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat 29 ayat 2. Monggo Pak Qadar. Halo Pak Qadar, mic-nya belum nyala. Gini Pak Ustaz. Nggih, monggo. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Tidak. Maka ada sebuah hadis Bapak Ibu. Ada sebuah hadis. Saya terjemahkan saja. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ujian senantiasa menimpa orang mukmin pada diri, anak dan hartanya, hingga ia bertemu dengan Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun. Nah, bukankah enak? Ketika ada ujian yang pertama, khusyuk sholat itu, zikir setiap hari, setiap waktu, membaca Al-Quran apalagi, berarti sedang dalam keadaan ujian atau datangnya musibah atau apa saja itu, menambah ketaatan kita. Terus yang kedua ini, karena agar saat kembali kepada Allah tidak ada kesalahan, diuji terus ditimpa. Kan ada orang itu yang terus menerus.
selesai ini, selesai ini. Kayak nggak ada selesai-selesainya ujian. Memang nggak ada. Kenapa? Agar saat datang dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih. Ya dengan syarat tentunya sabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu yang ketiga, cobaan hidup itu di samping selama hidup, di samping untuk yang beriman, yang ketiga adalah untuk kenaikan derajat. Untuk kenaikan derajat dari SMP ke SMA, SMA ke bangku kuliah itu kan harus ada ujian demi ujian. Sudah diberitahu oleh Allah, ya, wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Begitu sudah dilatih oleh Allah sabar, maka untuk menjadikan orang itu benar-benar sabar dan ketahuan kalau sabar, kan harus ada ujian. Apalagi permintaannya itu permintaan sabar. Ya Allah, berilah saya itu sabar. Semakin meminta sabar, agar sabar itu betul-betul melekat pada dirinya. Diuji dan diuji, diuji dan diuji. Dan tidak pernah berhenti ujian itu. Sampai benar-benar Allah tampak kepada kita semuanya. Aku tuh Orang kenceng yang kok besi. sabar. Yang berikutnya adalah untuk menguji keikhlasan. Ya Allah, berilah saya itu sifat ikhlas. Maka mengujinya adalah dengan banyaknya kehilangan. Kehilangan ini, ikhlas apa enggak? Kehilangan uang, kehilangan harta, kehilangan apa ini namanya investasi, ya janji-janji kepada apa? Ada orang yang janji kepada kita untuk investasi, barangkali gitu. Begitu kita sudah investasi sekian-sekian, hilang. Tidak pernah lihat kedengaran kabar. Maka disitulah Allah menguji. Sampai pernah saya mendapati seseorang itu. Tidak sedikit. Ada yang 3 miliar. Ada yang 2 miliar. Ada yang 20 M. 20 miliar investasi. Lalu saya sampaikan. Bapak Ibu, sudah hilang itu. Dan tidak mungkin kembali. Tidak apa-apa, sudah hilang. Maka yang penting bagi kita adalah saat kembali kepada Allah, tidak disibukkan, tidak diributkan, tidak dimintai pertanggungjawab tentang harta yang kita miliki sebanyak itu. Ketika ditanya oleh Allah, uang yang miliar-miliar itu kemana? Kamu dapat dari mana dan kemana? Ya Allah hilang. Ya Allah hilang. Ya gitu saja jawabannya, kan enak. Ya Allah hilang, ya Allah. Nah, jawabannya ringan, meringankan kita. Bukankah pernah atau sering mendengar panjenengan punya sejawat yang demikian? Untuk apa kita meminta kepada Allah sabar? Agar kita sabar. Tentu ujian kesabaran itu, maka Allah akan uji ini, itu, agar nampak kesabaran itu pada kita. Yang kelima itu keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Ikhlas ini kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah kami sifat ikhlas. Maka sekali lagi, keikhlasan yang kita minta berbuah ujian agar ikhlasnya nampak. Dihilangkan ini, dan sebagainya. Yang keenam keistiqomahan. Ya Allah, berilah kami ini sifat istiqomah dalam ibadah. Terus menerus dalam beribadah. Ketika sudah meminta kepada Allah istiqomah, ya, sebagaimana ayat berapa ya, 30 suratnya, surat Fusilat itu yang kita ingat-ingat itu, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Betapa juga ujian akan menimpa kepada kita agar istiqomah itu benar-benar melekat pada kita. Melekat pada kita. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Tidak ada jalan lain kecuali sabar.
dalam menghadapi ujian demi ujian untuk menguji keimanan. Lalu, kenapa iman kita yang lemah, bukan ujian yang berat? Persoalannya begini Bapak Ibu. Ketika kita sedih terhadap kehidupan dunia ini, berarti iman kita itu sedang drop. Ketika kita merasa tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, maka sebenarnya kebergantungan kita kepada Allah sedang nihil. Kenapa kita harus menuduh diri kita iman kita lemah? Memang karena kekuatan para pendahulu kita, cerita-cerita kisah di dalam Al-Quran. Bukankah Allah pun juga mengatakan dalam surat ayat 142 itu yang sering kita dengarkan itu. Hasibatum anta dakhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum humul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalau yang itu ayat 214 surat Al-Baqarah. Satu lagi surat Ali Imran, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Kalau boleh Pak Qadar diterjemahkan yang surat Al-Baqarah saja. Al-Baqarah ayat 214. Ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Monggo Pak Qadar. Iya, Pak. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, apakah kita pernah mengalami yang pernah dialami oleh para sahabat? Ya tertindas, ya diusir para nabi, para rasul. Rasanya kok belum pernah ya kita ya. Hidup kita itu nyaman-nyaman saja. Apakah pernah kita itu sampai berperang seperti mereka yang mempertahankan agama itu di Palestina? Sehingga mereka sebenarnya tidak sama sekali takut yang namanya kena bedil, senjata, kena bom. Tidak ada takut. Mengapa? Karena mereka yakin betul syahid ya mulia. Jadi kalau tidak mati syahid, hidup mulia. Bahasa orang Ikhwanul Muslimin Mesir, ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Dan itu tidak penting kehidupan ini menang atau kalah, tidak penting. Yang terpenting adalah berjuang apa tidak. Loh, lah kita itu berjuang mencari ilmu untuk diri kita sendiri kadang-kadang lemah semangatnya itu. Membaca Quran untuk diri kita sendiri kan. Bukan untuk agama ya bukan. Untuk diri kita sendiri. Yang lemah. Apakah pantas kita membandingkan diri kita ini dengan umat-umat terdahulu yang memperjuangkan? Panjenengan masih barangkali pernah mendengar bahwa ketika perang salib terjadi. Perang salib terjadi pada tahun itu 600 sekian. Ya. Pada saat perang salib terjadi, itu beberapa orang yang ahlul Quran itu lari dari perjuangan itu. Bukan lari karena tidak mau perang, bukan. Tidak ikut berperang, bukan. Tetapi lari untuk menyelamatkan
ilmu-ilmu agama ini agar tidak musnah. Maka di antara mereka ada yang berperang. Di antara mereka ada yang menjaga di perbatasan. Di antara mereka ada yang tetap tolabul ilmi. Jadi seakan-akan agama itu sudah membagi-bagi. Ayo kalian yang perang, yang punya kekuatan, yang fisiknya prima, ya, yang punya waktu dan tenaga, peranglah sana. Tapi jangan lupa jaga perbatasan, jangan sampai diserobot. Maka kan wa'idulahum itu ayatnya. Mastatoktum min kuwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adullahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Suratnya Al-Anfal ayat 60 Pak Qadar. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa fa ilaikum wa antum la tudlamun. Surat Al-Anfal ke-8 ayat 60. Diatur oleh Allah, semoga diterjemahkan. Nggih. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuh-musuh dan orang-orang selain mereka kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu. Dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ya. Di sini ya luar biasanya kehidupan itu ya. Luar biasanya kehidupan kan di sini. Artinya apa? Allah sudah menata dengan baik. Yang berperang, ayo berangkat atau perang. Ini tak beri kuda. Ini tak beri apa ini namanya sangu, ya makanan. Ini saya berikan perbekalan dan seterusnya. Yang orang yang kaya ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat, tetap menggulirkan perdagangannya agar ada dana, ada uang untuk biaya-biaya mereka yang berperang, untuk biaya mereka yang belajar. Jadi ada yang belajar, ada yang mencarikan uang, ada yang berjuang di garis depan sana. Wes ditoto begitu. Sehingga kapan lalu saya menyampaikan, tidak mungkin ada kampung, di suatu kampung, desa, kota, itu ada yang kelaparan. Tidak mungkin. Karena harta orang yang miskin, yatim, duafa itu dititipkan kepada orang-orang yang kaya. Kalau ada yang kelaparan sampai tidak makan, berarti orang kampung situ gegem yang kaya itu. Tidak mau infak sedekah. Karena memang Allah sudah jamin di lingkungan itu ya adanya miskin kaya itu untuk membuktikan bagaimana mereka itu memperhatikan yang kaya kepada yang miskin mendoakan yang kaya. Dan itu sudah sunatullahnya begitu. Tidak mungkin suatu negeri itu ada yang kemiskinan, kekurangan dan bingung mencari bahan makanan. Jika para pemimpinnya itu mengerti, ya, tidak arogan, tidak gegem memperhatikan rakyatnya dengan sebaik-baiknya, tidak mungkin ada kelaparan. Karena satu tempat dihuni, itu Allah pasti sertakan rezeki bersama mereka. Persoalannya, kalau ada yang cinta dunia, melebihi umumnya orang yang beriman, maka disitulah ada kesenjangan yang sangat tinggi. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Tidak ada pemerataan. Dan itu Allah berikan, sampaikan di ayat-ayat Al-Quran. Wa'idulahum mastata'tu min quwwati wa min ribatil khail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perjalanan yang namanya perang salib. Itu ada Imam Al-Ghazali yang hidupnya pada tahun itu. Imam Al-Ghazali tidak ikut perang. Tetapi khusus tetap kepada santrinya, ngugemi ilmu dan mempelajari, membuat sebuah skema pembelajaran tentang materi akhlak, akidah, kehidupan. Sehingga jadilah kitab Ihya Al-Ghazali. Itu adalah susunan-susunan Imam Al-Ghazali
yang dulu saat hidup tidak ikut perang salib. Yang kedua adalah para ahli kiroah para ahli Al-Quran. Mereka pergi lari ke sana, berpindah tempat ke sana karena perang salib luar biasa. Luar biasa habis-habisan. Ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk perang salib itu terus terjadi. Karena itu yang ahlul Quran sampai sekarang tidak habis. Tetap ada banyak ahlul Quran. Dulu dikejar-kejar, sembunyi di gua-gua bersama santrinya, bersama anak-anak didiknya untuk tetap Al-Quran. Mereka tidak ikut perang. Tidak semuanya di garis depan. Ada yang di tengah, ada yang di belakang. Ya untuk bagian support. Di sini cobaan hidup mereka alami. Loh, kita itu tidak sama sekali, Bapak Ibu. Tidak sama sekali. Mungkin banding-banding ngapunten nggih. Kita itu ke uber surga tuh ya. Kita itu uber surga itu dengan sholat yang khusyuk terus bikin surga. Apa panjenengan pernah membaca atau mungkin bahkan mungkin panjenengan apal ya pesan pertama dari Ibnu Athaillah di Al-Hikam itu, hendaknya manusia itu melaksanakan perintah Allah, ya, melaksanakan perintah Allah. Lalu perintah yang kedua adalah tidak bergantung dengan amal, gitu toh. Tidak bergantung dengan amal untuk mendapatkan sesuatu lah, gitu toh. Lakukanlah kewajiban kepada Allah dengan banyak beramal. Kewajiban kedua adalah tidak menggantungkan diri dengan amal, tapi tetap bergantunglah kepada Allah. Ngapunten sholat duha belancar rezeki ini, itu loh maksudnya. Nah, apa sholat duha? Sudahlah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, sunnah Rasulmu telah kami laksanakan. Maka catatlah kami sebagai hambamu dan umatnya. Sisanya Allah yang garap, ditambahi rezekinya apa tidak. Allah yang garap. Tidak perlu, ya Allah saya sudah sholat duha begini, dan sebagainya. Bahkan mengatakan pada orang, alhamdulillah ya, tokoku lancar kabeh, ini lancar kabeh. Lah kok iso ngono? Ya alhamdulillah aku iso istiqomah duha. Bukan. Jangan menggantungkan amal itu untuk kita minati, berkeinginan tambahnya kebahagiaan, tambahnya rezeki. Tetap gantungkanlah kepada Allah. Rasanya pesan itu manfaat sekali. Manfaat sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cobaan itu azab, ujian itu azab. Jika itu adalah untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik dan zalim. Dan semuanya itu menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Kenapa azab itu ditimpakan? Kenapa mereka itu diberi azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kesudahannya orang yang kaya raya pada saat itu, orang yang penguasa pada saat itu, pada Nabi Musa ada, pada masa Nabi Ibrahim ada, pada Nabi Isa juga ada, bahkan nabi-nabi terdahulu dimusuhi oleh keluarganya sendiri, dimusuhi oleh temannya, dimusuhi oleh kaumnya, dan begitulah orang-orang kafir kesudahannya, yaitu azab di dunia dan azab di akhirat. Cobaan itu adalah bentuk kasih sayang. Bisa jadi cobaan itu bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, agar diketahui ukuran keimanan, agar diketahui ukuran keimanan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan kita semuanya insya Allah sudah dewasa, sudah paham betul bahwa cobaan, ujian, masalah yang terus mendera kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah, husnudzon kita, agar saat nanti kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci. Tentu ya, ikhlas apa tidak, sabar apa tidak dengan ujian itu. Karena itu bekal utama bagi orang yang beriman. Lalu yang kedua, bentuk kasih sayang itu nampak, yaitu tidak ditimpakan nanti azab di akhirat. Karena kita bahasanya sudah diuji oleh Allah di dunia. Lalu kita itu bahasanya ngangeni. Saya itu membaca bukunya siapa ya? Itu cerita tentang wali-waliullah. Ada orang yang setiap hari itu dia itu
melihati sakit pada dirinya. Ya, melihat sakit pada dirinya. Lalu ketika sakit itu sembuh, dia itu ngangeni sakit itu. Kok saya tidak sakit lagi ya? Kok saya itu tidak sakit lagi ya? Padahal sakit itu dia ketahui untuk menebus dosa. Padahal sakit itu dia ketahui bahwa untuk derajat keimanan. Padahal sakit itu dia ketahui bahwa itu untuk kebahagiaan akhirat. Sudah diketahui. Sehingga dia itu kalau nggak sakit malah repot. Bukan aneh. Kan aneh. Malah sehat itu justru menjadikan diri kita itu nggak khusyuk sholat. Zikir yang nggak banyak. Baca Al-Quran ya biasa-biasa saja. Justru adanya cobaan. Sehingga seseorang itu pernah mengatakan, saya itu kok sariawan. Wes suwi gak sariawan. Sekarang itu nggak pakai usum sariawan itu Pak ya. Dulu itu kan sering ya mendengar ada teman kita sariawan. Ada yang mengatakan, ya biasa sih. Kok yo dengaran aku juga share. Biasanya sebulan sekali itu sariawan datang. Mesti sariawan. Jadi makannya itu miring-miring gitu. Karena yang sariawan itu kena lidah. Hmm, kesenggol gigi krik gitu. Aduh. Begitu tidak sakit loh. Kok gak ada ya sariawan? Gak ada. Pak, ketusuk tombak, kebeleh pedang. Orang-orang pendahulu kita itu. Kurang apa loh? Nah, sedangkan kita itu disakiti sedikit saja, umpamanya lututnya. Bos, aku iki melaku sewangel mentoh. Ngadeg mari lo ngadeg. Gitu itu ya nyanyi. Nyanyiannya itu apa? Gerutu gitu itu. Bos, aku ngeluh ini ngeluh. Loh, gerutu gitu loh. Leh, itu belum kebelah sama pedang. Ya, ada yang keputus tangannya karena membela agama Allah. Lah kita itu gak bela apa-apa. Lalu dikasih sedikit aja cobaan. Ya, lidahnya pahit. Rasanya mengecap apa-apa itu semuanya pahit. Gitu itu biasa saja gitu. Iya, tidak tahu lidahku kok pahit saja. Bukan mbok wis aku iki lidah iki ya wis gini wis. Biasa ya gak ngene mbok ya apa iki aku ngene dan sebagainya. Omongane ceritane ku terintil wakeh ngono. Ya sudahlah. Namanya gigi sakit itu kan sampai sak kampung ngeluh kabeh. Wis sembuh untuk guys. Ya apa ya sih kemeng apa wis dadi siraku pele malah ngeluh wis gak iso nandindil. Lah, lho wis gak usum ngono iku. Wis sepo-sepo kok gak paham-paham. Oh biasa saja. Ustaz ya iso, ya gak iso padha wae. Tapi begini ini kan kita bareng-bareng. Istilahnya apa? Nggak ada orang yang langsung bisa sabar, ikhlas. Nggak ada. Tapi belajar ikhlas dan sabar harus terus diikhtiari. Diikhtiari. Jangan berhenti untuk itu. Ada orang yang tidak mengeluh di dunia ini. Tidak ada. Tapi ayo berlatih. Kenapa? Sehingga kita mempelajari hal seperti ini. Bahwa cobaan itu adalah untuk menunjukkan iman yang kita miliki. Untuk menghapuskan dosa-dosa. Untuk kebahagiaan negeri akhirat. Untuk tambah kuat imannya. Agar nanti ada ujian lagi tidak melemah tapi semakin kuat. Itu yang kita ingat-ingat. Nah ketika sudah ingat itu lalu balik kepada diri kita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni saya. Hanya sedikit gini aja saya mengeluh. Ngapunten mohon maaf selahir dan batin ya Allah. Ampuni saya. Gitu kembalinya. Begitu kembalinya. Tidak perlu merajuk-rajuk. Tidak perlu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu penting bagi kita. Bahwa ujian yang kita alami memang benar-benar adalah kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah. Karena itu saya sampaikan sekali lagi. Sebentar saya bukakan lagi slide-nya.
Tidak ada jalan lain kecuali kita berlatih terus untuk bersabar dalam setiap mendapati masalah, ujian dan apapun yang menimpa kita. Sesungguhnya semuanya itu karunia Allah. Siapa yang bisa bersabar? Tidak ada. Jika ada orang yang bersabar, itu hadiah dari Allah. Nyabar-nyabar Siapa Pak. yang ikhlas, hadiah dari Allah. Tidak ada orang ikhlas. Di dunia ini ada orang ikhlas. Istiqomah, sabar. Mboten wonten. Lek kadang-kadang ngono ya akeh tunggale. Kadang-kadang sabar, kadang-kadang murang-muring. Akeh tunggale ngono iku padha, sing ngomong ya ngono, sing ngrungokne ya ngono padha. Untuk sabar yang terus menerus, sabar yang makanya Allah kan mengatakan wa ya'lamas sabirin, sot itu panjang. Dan agar Allah mengetahui orang yang sabar yang terus menerus sabar, ya, Allahu Akbar. Nah, ikhlas itu pun juga demikian. Bahkan bukankah begini? Pernah mendengar ya panjenengan? Illa ibadallahil mukhlasin. Iblis itu sampai bingung menggoda orang ikhlas itu. Bingung, nyerah. Dia mengatakan, lek wis ikhlas itu angel. Ya Allah, saya itu benar-benar nggak mampu kalau ada orang yang ikhlas untuk saya goda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ayat lain. Ayat yang lain lagi, illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali ya Alhamdulillah. Bukankah itu bekal untuk menampik, menolak godaan setan? Dan bukankah itu penting kita punya perisai yang namanya keikhlasan? Sehingga apa yang kita lakukan sudah lepas dari kepikiran, ya, seperti membuang sesuatu yang tidak berguna begitu. Yang kita lepas seakan-akan kita tidak mengingat lagi, seakan-akan belum berbuat kebaikan. Tetapi sebaliknya jika berbuat dosa, Bapak Ibu, jangan lupakan dosa itu. Seakan-akan Allah belum mengampuni sehingga istighfar terus menerus dan terus menerus. Istighfar terus menerus dan terus menerus. Dan bukankah kita sudah hafal ayat 10, 11, 12 surat Nuh itu? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaknya kamu terus istighfar, istighfar dan istighfar. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Karunia demi karunia, keberkahan demi keberkahan kita dapatkan. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya cintai, saya hormati, bahwa bagi orang yang beriman, justru ujian itulah yang penting. Ujian itu banyak. Bisa ujian kekayaan, bisa ujian kemiskinan, bisa ujian dari suami atau istri, bisa ujian dari anak-anak, bisa ujian dari pekerjaan, dan dari mana saja ujian itu datang. Dan seterusnya bagaimana kita mensikapi ujian itu untuk menjadikan diri kita itu semakin tebal kuat iman dan tidak gampang runtuh, tidak gampang putus asa, dan terus berusaha dan terus berusaha. Mudah-mudahan mutiara hikmah pagi ini dapat kita serap dan dapat kita follow up dalam kehidupan sehari-hari saat kita hidup sampai berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati, Tuhan kita semuanya, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pencipta itu. Kita mohon kepada Allah. Siapa yang bisa menolong kita bisa sabar, ikhlas, istiqomah? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.